Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari materi mengenai klasifikasi citra bunga menggunakan algoritma support vektor mesin atau biasa disebut dengan algoritma SVM. Jadi langkah-langkah pemrogramannya yang perlu kita lakukan, kita letakkan terlebih dahulu data pada lokasi direktori kerja MATLAB. Di sini kita gunakan folder dokumen dengan subfolder MATLAB sebagai lokasi direktorinya. Kita letakkan di sini. Jadi di sini ada data latih dan data uji. Nah, ini yang merupakan citra bunga yang akan kita olah nantinya. Di sini ada dua jenis bunga. Yang pertama adalah bunga jenis calendula berwarna oranye di sini berjumlah 5, dan juga bunga berjenis mawar berwarna merah jumlahnya juga 5. Jadi pada data latih terdapat 5 citra bunga calendula dan 5 citra bunga mawar atau bunga rose. Sedangkan pada data uji di sini kita gunakan 3 citra bunga calendula dan 3 citra bunga rose atau bunga mawar. Setelah data ini kita letakkan pada lokasi direktori kerja MATLAB, maka data tersebut akan berada pada current folder di mana lokasi direktori kerja MATLAB itu berada. Untuk pemrogramannya kita awali dengan mengklik icon new script yang ada di pojok kiri atas tampilan software MATLAB. Kita klik, maka kita bisa memberikan perintah pada editor ini. Kita awali dengan memberikan perintah clc clear, close all, dan warning of all. Jadi di awal kita membuat program utama, biasanya kita berikan dahulu perintah seperti ini. Penjelasan masing-masing perintah ini bisa dipelajari pada video-video sebelumnya. Kita awali dengan menetapkan nama folder. Kita tetapkan nama folder dari citra yang akan kita baca nantinya. Nah, folder yang pertama yang ingin kita baca adalah folder data latih. Kemudian membaca nama file yang berekstensi .png. Jadi memang citra yang akan kita olah ini adalah citra yang berekstensi .png. Nama file adalah direktorinya, full file kita gabungkan, nama folder dengan semua nama file yang berekstensi .png saja. Kemudian membaca jumlah file, tentunya yang berekstensi .png. Maka jumlah file adalah number of element dari nama file. Sampai di sini kita coba running. Running pertama kali kita diminta untuk menyimpan file script yang sudah kita buat. Di sini kita berikan nama pelatihan. Kita simpan. Oh, muncul error di sini. Kita klik saja errornya. Nah, ini kurang tutup kurung 1 kali. Kita run. Maka akan muncul yang pertama nama folder. Jadi nama folder yang akan kita baca adalah data latih. Kemudian nama file. Nama file kita double klik. Nah, ini adalah file-file yang berada pada folder data latih yang berekstensi .png.
Ada 10 citra di sini. Kemudian ada jumlah file. Jumlah file adalah 10, sesuai dengan banyaknya file pada folder data latih. Setelah itu kita lakukan menginisialisasi variabel data latih. Data latih kita inisialisasi dengan memberikan matriks zeros, yaitu matriks yang isinya angka 0 semua, dengan jumlah baris sebanyak jumlah file, dengan jumlah kolom sebanyak 2 di sini. Jadi nanti data latihnya ini kita isi dengan fitur dari GLCM. Selanjutnya melakukan pengolahan citra terhadap seluruh file. Kita berikan perulangan for K sama dengan 1 sampai jumlah file. Kemudian kita lakukan membaca file citra RGB. Kita deklarasikan variabel img sama dengan imread. Jadi imread merupakan perintah untuk membaca citra. Full file itu untuk menggabungkan antara nama folder dengan nama file pada urutan ke K. Kita ambil namanya saja. Sampai di sini kita bisa melihat tampilan dari citra yang sudah kita baca tadi menggunakan perintah figur, imshow img seperti ini. Kita tutup dengan N. Kita coba running. Nah, ini merupakan 10 citra yang kita baca. Citra ini berada pada folder data latih. Selanjutnya kita lakukan konversi, mengkonversi citra RGB menjadi citra grayscale. Perintahnya adalah img gray sama dengan RGB to gray dari img. Kita bisa melihat tampilan citra hasil konversi RGB menjadi grayscale. Ini kita nonaktifkan saja. Nah, ini merupakan citra grayscale hasil konversi. Selanjutnya dari citra grayscale tersebut kita lakukan ekstraksi ciri. Melakukan ekstraksi ciri tekstur menggunakan metode GLCM, atau GLCM itu Gray Level Concurrence Matrix. Kita deklarasikan variabel pixel distance. Jarak antar pixel kita tetapkan di sini 1 misalnya. GLCM adalah Greco matrix. Jadi ini membentuk matriks kokurensi terlebih dahulu. Ini untuk sudut 0 derajat. Kemudian untuk sudut 45 derajat.
Kemudian untuk sudut 90 derajat. Dan untuk sudut 135 derajat. Maka kita bisa ambil properti dari matriks kookurensi atau fitur GLCM dari matriks kookurensi dengan perintah Gray coprops. Di sini kita ambil korelasi dan juga energi. Kita ambil korelasinya, kita rata-rata, kita ambil energinya dari rata-rata nilai energi, kemudian kita masukkan, kita susun di sini. Variabel data latih. Maka data latih pada baris KK kolom pertama adalah kita isi dengan korelasi. Sedangkan pada data latih baris KK kolom kedua kita isi dengan energi. Kita coba running di sini. Oh, muncul error di sini, kurang tutup kurung. Kita running lagi. Masih error. Ini IMG Gray ya. Kalau IMG saja itu RGB, IMG Gray itu grayscale. Jadi tidak bisa diolah kalau bukan grayscale. Setelah kita running, maka akan diperoleh data latih. Nah, data latih ini berukuran 10 kali 2. Ada 10 baris dan 2 kolom. 10 ini menyatakan banyaknya citra pada data latih. Pada data latih ini ada 10. Kemudian kolom yang pertama ini menyatakan nilai korelasi. Sedangkan kolom kedua ini menyatakan nilai energi dari masing-masing citra. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai GLCM bisa dipelajari pada Help MATLAB dengan kata kunci Gray-Co matrix. Nah, ini merupakan perintah untuk membentuk matriks kookurensi. Penjelasannya ada di sini. Ini termasuk pixel distance-nya tadi 0, 45, 90, 135 untuk sudutnya. Sedangkan untuk mengambil fitur GLCM bisa dipelajari pada perintah Gray coprops. Jadi bisa mengambil fitur dari GLCM. Di sini fitur yang bisa diambil diantaranya kontras, korelasi, energi, dan homogeneity. Ini persamaannya ada di sini. Selanjutnya kita tetapkan target latih. Menetapkan target latih. Maka target latih kita inisialisasi dengan matriks dalam kelas sel. Jadi dalam kelas sel itu bisa diisi dengan kelas string sebanyak 1 baris, sedangkan jumlah kolomnya sebanyak jumlah file.
Jadi ini kita balik saja, kita coba balik di sini. Jadi jumlah barisnya sebanyak jumlah file, sedangkan jumlah kolomnya 1. Kita berikan perulangan for K sama dengan 1 sampai 5. Target latih pada urutan ke K. Nah, jadi 1 sampai 5. Jadi ini 1 sampai 5 atau di sini nama file. Jadi 1 sampai 5 adalah kelas Calendula. Sedangkan 6 sampai 10 adalah kelas Rose atau bunga mawar. Ini kita isi dengan string Calendula. Sedangkan pada target latih nomor 6 sampai 10 kita isi dengan string rose atau bunga mawar. Selanjutnya kita lakukan pelatihan menggunakan algoritma SVM. Perintahnya adalah kita deklarasikan variabel MDL atau model. Perintahnya adalah fit csvm. Kita masukkan data latih sebagai input dan juga targetnya. Sampai di sini, kemudian kita baca kelas keluaran hasil pelatihan. Maka kelas keluaran adalah predict MDL dengan input adalah data latih. Kita coba running. Kita lihat di sini target latih dan juga kelas keluaran. Nah, targetnya tadi 1 sampai 5, data pertama sampai data kelima adalah Calendula. Sedangkan kelas keluarannya data pertama sampai data kelima juga Calendula. Sedangkan targetnya data ke-6 sampai 10 adalah kelas Rose. Sedangkan di sini data ke-6 sampai data ke-10 di sini ada satu data yang diklasifikasi dengan salah. Mestinya ini Rose, tetapi keluaran SVM membacanya adalah Calendula. Sehingga dari 10 data ini terdapat satu kesalahan, sehingga akurasinya adalah 90%. Bisa kita baca atau kita hitung akurasi dari pelatihan. Kita deklarasikan variabel jumlah benar, kita isi dengan angka 0, kita berikan perulangan for K sama dengan 1 sampai jumlah file, if is equal. Jadi kalau kelas keluaran itu pada urutan ke K itu sama dengan target pada urutan ke K, maka jumlah benar itu akan kita tambahkan 1. Setelah itu maka akurasi dari pelatihannya adalah jumlah benar dibagi jumlah file dikali dengan 100%. Langkah terakhir kita simpan variabel MDL hasil pelatihan. Perintahnya adalah save MDL. Kita coba running.
maka akurasi pelatihan adalah 90%. Jadi jumlah benarnya 9, jumlah filenya 10. 9 per 10 dikali 100% diperoleh 90%. Berikutnya kita kerjakan untuk pengujian. Caranya adalah ini kita copy saja pelatihannya, kita paste. Ini kita baca data uji, kita inisialisasi variabel data uji. Selanjutnya untuk target ujinya adalah kita sesuaikan dengan data yang kita berikan. Di sini 1 sampai 3 adalah kalendula, 4 sampai 6 adalah rows. 1 sampai 3 adalah kalendula, 4 sampai 6 adalah rows. Ini tidak kita lakukan. Melakukan pelatihan menggunakan algoritma SVM itu tidak kita lakukan, tetapi yang kita lakukan adalah memanggil variabel model hasil dari pelatihan. Perintahnya adalah load mdl. Kemudian kita baca kelas keluaran hasil pengujian. Setelah itu kita hitung akurasi dari pengujian. Ini kita hapus. Kemudian kita coba running, kita simpan dengan nama pengujian. Di sini diperoleh akurasi 83,33%. Jadi kita lihat target uji. Ini target uji ya. Ini target uji. Kita coba running lagi. Nah, target ujinya dari 6 itu 1 sampai 3 adalah kalendula, 4 sampai 6 adalah rows. Sedangkan kelas keluarannya, jadi ini mestinya adalah kalendula, tetapi terbaca rows. Sehingga yang betul ada 5 dari 6 dikali 100%. Jadi jumlah benarnya adalah 5 di sini. Sedangkan jumlah filenya ada 6, maka 5 dibagi 6 dikali 100%. Akurasinya adalah 83,3333%. Kemudian yang terakhir kita buat pengujian tetapi hanya terhadap satu file. Caranya adalah kita buka script yang baru, kita berikan perintah clc clear close all, kemudian kita tambahkan perintah memanggil menu browse file. Kemudian kita tetapkan outputnya berupa nama file, kemudian nama folder, UI get file. Jadi UI get file itu perintah untuk memanggil menu browse file. Kita ambil citra yang berekstensi .png. Kemudian jika ada nama file yang dipilih, maka akan mengeksekusi perintah di bawah ini. If is equal nama file 0, jadi itu. Jika nama file itu 0, atau jika tidak ada nama file, tapi ini kita beri negasi, berarti jika ada nama file yang dipilih, maka akan mengeksekusi perintah di bawah ini. Perintahnya apa? Yaitu
membaca file citra RGB. img sama dengan imread full file, nama folder, kita gabungkan nama folder dengan nama file. Selanjutnya kita tampilkan figur imshow img. Ini kita buka saja pengujian, kita copy saja ini, mengkonversi citra RGB menjadi citra grayscale sampai kita uji dulu. Seperti itu. Ini data uji bukan K, tetapi adalah 1, karena kita melakukan pengujian terhadap satu citra saja. Selanjutnya kita buka pengujian lagi. Ini kita copy lagi, kita paste di sini. Setelah itu kita tampilkan dalam bentuk figur, menampilkan citra asli dan kelas keluaran hasil pengujian. Figur, imshow img, kemudian kita beri judul nama file. Jadi nama filenya adalah nama file. Setelah itu kelas keluaran adalah kelas keluaran pada urutan yang pertama. Meskipun memang hanya ada satu kelas keluaran di sini, tapi formatnya memang seperti itu untuk kelas sel. Selanjutnya kita tutup. Setelah itu else itu adalah kebalikan dari ini. Jika tidak ada nama file yang dipilih, maka akan kembali. Kita berikan perintah return n. Kita coba running, kita simpan ya. Pengolahan citra, kita kasih nama pengolahan citra, save. Oh, ini kurang burung kurawal di sini. Kita running. Nah, ini kita buka data uji misalnya, Calendula misalnya. Nah, ini jadi nama aslinya adalah Calendula 08.png. Setelah diklasifikasi menggunakan SVM, kelas keluarannya adalah Calendula. Tapi tadi memang ada yang salah, data ujinya yang ini. Nah, jadi nama file aslinya adalah Calendula 06.png, tetapi dibacanya sebagai kelas rose atau bunga mawar, karena memang tadi di pengujian terdapat satu kesalahan. Untuk bunga mawar, bunga rose, nah ini nama filenya rose08.png, kelas keluarannya juga rose. Untuk data latih, tadi data latih juga salah satu ini. Oh, ini betul, aslinya Calendula, kelas keluarannya juga Calendula. Ini sepertinya. Nah, kelas aslinya rose tetapi dibacanya sebagai Calendula. Data latih untuk rose. Nah, nama file aslinya rose02.png, kelas keluarannya juga rose. Jadi seperti itu. Saya rasa untuk video tutorial kali ini. Kita jumpa kembali pada video-video berikutnya. Terima kasih.